Karena kepikiran Putri terus, aku jadi nggak tenang berangkat kerja. Mudah-mudahan si Putri baik-baik aja ya di rumah sakit saat jengukin pangeran. Good morning, my future maksudnya my ex future wife. Bu Nawang? Bu Nawang? Bu Nawang! Pak Regar, maaf kenapa harus teriak sih Pak? Soalnya dari tadi ibu diam aja, bengong. Ada apa sih Bu? Pak Regar pasti belum tahu kabar tentang pangeran. Maaf ya Pak Regar kalau mungkin Putri belum ngasih kabar ke Pak Regar. Oh, what news? Bukan tentang Bu Nawang mau nikah kan? Bukan Pak Regar. Ini tuh tentang pangeran Pak. Prince? Kenapa pangeran? Dia bikin masalah lagi Bu? Enggak Pak Regar. Tapi sebenarnya pangeran kecelakaan jatuh dari jembatan Pak. Are you serious? Iya Pak. Jadi sekarang pangeran itu dirawat secara intensif Pak di rumah sakit Prima Mulia Pak. Oh my God. My son jatuh dari jembatan. Pak Regar harusnya nggak perlu repot-repot nganterin saya Pak ke kantor. Gak apa-apa Bu Nawang. Ini kan udah jadi kewajiban saya sebagai tetangga yang baik. Nanti dari kantor Bu Nawang langsung go to the hospital untuk tahu kondisi pangeran. Iya Pak. I'm worried sama kamu, Prince. Meskipun saya ini pro ke Rizky, tapi kamu lebih lama numpang tinggal di kontrakan saya. Kamu memang susah diatur dan kadang seenaknya sendiri. Tapi saya tahu hati kamu sebenarnya lembut dan baik. Pak Regar? I'm so sorry Bu Nawang. Bawa motornya hati-hati dong Pak. Iya Bu, baik Bu. Tapi kalau Bu Nawang mau pegangan juga saya nggak keberatan kok. Iya, Lin. Coba kamu urus kantor dulu sekarang semuanya ya. Saya lagi nggak bisa mikirin untuk urusan kantor. Pangeran masih belum sadarin diri sekarang. Pokoknya kamu beresin dulu semuanya. Oke. Gimana aku bisa fokus untuk mikirin urusan kantor? Pikiranku sekarang hanya fokus untuk kesembuhan pangeran. Apalagi kata dokter Jamal, ada kemungkinan pangeran bisa koma. Permisi Pak Alex. Iya, gimana Sus? Dokter Jamal meminta Bapak untuk segera masuk ke ruangan ICU. Ada apa dengan pangeran Sus? Pangeran mengigo dan ngomong sesuatu. Kami semua tidak mengetahui apa maksudnya. Jadi sebaiknya Bapak segera masuk dan melihatnya. Iya ya. Iya Sus. Sorry, gue telat. Soalnya jalanan macet banget. Ya nggak apa-apa.
Kenapa? Gue bawa Dinda ke sini nggak masalah kan? Nggak apa-apa kok. Udah Din, santai aja. Lagian niatan kita semua di sini kan buat bantuin Putri. Iya, Cid. Makasih ya. Lo semua dengerin gue. Gue kasih tahu rencananya. Gue beruntung kenal mereka semua. Padahal gue juga tahu gimana perasaan Rizky. Tapi Rizky tetap tulus bantuin gue. Gue sadar kalau Pangeran banyak dapat masalah karena gue. Tapi sebagai sahabatnya, Atta dan Gio juga gak ragu buat bantuin gue. Bahkan Citra dan Dinda juga ikut bantuin gue. Putri usus goreng. Jadi kapan lo mau jawab pernyataan cinta dari gue? Lo tuh kenapa sih seneng banget gantungin laki-laki tampan? Apaan sih lo? Lagian kan gak perlu juga cinta diungkapin. Ya perlu dong usus goreng. Supaya kita bisa memelihara cinta kita bersama-sama. Komitmen. Ya cinta itu juga bisa dipelihara tanpa harus diungkapin. Kenapa lo? Nggak apa-apa. Lo sadar gak sih? Dengan lo ngomong kayak tadi, secara nggak langsung, lo udah mengakui kok kalau lo juga sayang sama gue. Dan lo juga mau jadi pacar gue. Apa sih maksudnya? Ya intinya cinta itu gak perlu diungkapin. Udah Ya, titik. Perlu Putri usus goreng. Emang susah ya lo tinggal bilang aja I love you too pangeran tampan. Gue mau kok jadi cewek lo. Of course gue mau. Kan gue udah bilang gak perlu diungkapin. Ya kenapa nggak mau diungkapin, susah banget sih? Aduh udah deh, daripada lo neken gue, mendingan lo pergi aja. Oh gitu. Habis gue digantungin sekarang gue diusir. Gue pergi nih. Ya udah pergi aja. Bener. Iya. Gue pergi ya. Pergi aja. Gue pergi selamanya. Ya udah. Ya udah bye. Nanti juga balik lagi. Pangeran? Hah? Masa iya sih gitu doang ngambek? Pangeran! Pangeran batu bata! Masa iya dia tersinggung cuma gara-gara gue ngomong kayak gitu doang? Gue bilang juga apa? Pas nyariin gue kan? Putri usus goreng, putri usus goreng. Tetep aja sih gengsi. Pangeran! Pangeran batu bata! Pangeran tampan. Tampan. Oke. Biasanya juga dia bercanda. Masa iya kali ini serius? Namanya gue keterlaluan. Tuh kan, gue udah tahu. Ya. Stop, gue udah tahu lo pasti ngerjain gue. Udahlah putri usus goreng, bilang aja. Lo tuh nggak bisa kan jauh-jauh dari gue. Buktinya gue baru cabut bentar, lo langsung nyariin pangeran, pangeran tampan. Gue gak bilang kayak gitu. Harusnya lo bilang kayak gitu, pasti gue muncul. Ngeselin banget sih. Ngeselin tapi gemesin kan. Ya udah, kenapa jadi diem gantian mau ngambek? Tapi putri usus goreng, gue berharap kita nggak ada yang saling ninggalin ya. Karena gue pingin kita perjuangin cinta kita. Lo mau kan? Gue akan terus dampingin lo hadepin semua ini, Pangeran. Lo harus bertahan. Dan Loki, entah gimana lagi caranya supaya gue bisa bales semua kebaikan lo. Sebagai sahabat,
Lo selalu ada di saat gue butuh, dalam keadaan apapun. Put, kita semua sepakat buat bantuin lo supaya lo bisa ketemu sama pangeran. Iya, Put. Dan semoga aja semua rencananya Rizky berhasil. Gue tahu semua ini pasti berat buat Rizky. Tapi ini pilihan Rizky sendiri buat bantuin orang yang dia sayangin. Ya udah kalau gitu kita berempat masuk dulu ya ke dalam. Nanti gue sama Citra bakal update terus tentang situasi di dalam, ya. Oke. Gue tunggu kabar dari kalian. Yuk. Kita duluan ya Put ya. Lo tenang ya. Bentar lagi lo bakal ketemu sama pangeran. Mendingan sekarang kita cari pintu lain. Sambil nunggu kabar atas sama Citra. Ayo. Makasih ya. Lo selalu ada di saat gue butuh lo. Sama-sama. Atau WA gue. Pangeran udah dipindahin ke ICU. Bokapnya masih nungguin di dalam ICU. Usus goreng. Pak Alek, nah yang seperti itu saya maksud Pak. Beberapa kali Pangeran selalu menyebut nama-nama usus goreng. Sampai saat sekarang saya masih belum mengerti. Yang dimaksud usus goreng itu apa sejenis makanan yang kesukaannya atau julukan nama pada seseorang yang dimaksud? Bahkan dalam keadaan gak sadar seperti ini, anaknya Nawang itu selalu mengusik hidup pangeran dan aku. Aku makin benci sama Putri. Jelas sekali Pak Alek. Pangeran selalu menyebut kata-kata itu walaupun di bawah alam sadarnya. Saya kira itu gak penting. Paling pangeran hanya mengigau aja. Usus goreng. Bapak yakin kalau memang Bapak kenal yang dimaksud usus goreng itu sama pangeran, saya mohon untuk segera dihadirkan orangnya ke sini Pak. Itu sangat membantu supaya mempercepat timbulnya kesadaran daripada pangeran. Nggak perlu dok. Saya minta dokter bisa melakukan yang terbaik untuk kesembuhan pangeran supaya dia cepat sadar dan bisa melewati masa kritisnya. Untuk urusan usus goreng, lupakan saja, nggak penting. Usus goreng. Usus goreng. Dok, ada apa ini dok? Kenapa dengan anak saya? Maaf Pak Alek, sebaiknya Bapak tunggu di luar dulu ya. Kondisi pasien melemah. Saya mohon Bapak segera keluar dulu agar kami bisa memeriksanya sekarang juga. Iya Pak. Tapi anak saya dok? Ya, Bapak tunggu di luar dulu ya. Om Alex, gimana kondisi pangeran Om?
kondisi pangeran semakin drop. Tapi dokter lagi periksa dia. Om Alex tenang ya Om. Kita semua bantu doa. Semoga pangeran gak kenapa-napa Om. Om juga selalu berharap seperti itu, Gio. Om minta sama kalian, jangan pernah bawa Putri untuk nemuin pangeran di sini. Karena dia cuma buat masalah untuk Om dan pangeran. Iya Om. Kita semua ngerti kok. Om Alex sebaiknya pulang dulu aja deh Om. Istirahat gitu. Ya biar kita-kita aja ya kan yang jaga pangeran di sini Om. Bener Om kata Ata. Kayaknya Om Alex butuh istirahat. Mending Om Alex pulang dulu. Enggak. Om baik-baik aja kok. Om pengen tetap di sini. Om khawatir kalau kalian nanti semua nekat. Biarin Putri untuk nemuin pangeran di sini. Om nggak mau itu terjadi. Saya tahu Om kondisinya pangeran sama Putri itu kayak gimana. Ya kalau emang Putri datang ke kehidupannya pangeran cuma jadi pengaruh buruk. Saya sebagai sahabatnya kita semua ini Om juga nggak bakal ngizinin Putri buat datang buat jengukin pangeran Om. Iya Om. Om Alex tenang aja. Kita semua bakal pastiin kalau Putri nggak akan nemuin pangeran. Apa mungkin omongan Atta dan Gio bisa aku percaya? Karena setauku mereka berdua selalu belain dan dukung pangeran.